Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini ya. Berdoa untuk pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, eh, beberapa waktu lalu saya menyampaikan renungan mengenai imannya Nuh ya. Nah, anak saya bilangin, wah papi bagikan dulu banyak tokoh-tokoh iman, coba bagi-bagikan katanya. Nah, jadi saya mau lanjutin hari ini kita mau belajar imannya Musa, ya, imannya Musa. Nah, saya akan share, saudaraku ya, imannya Musa ya, iman yang rela menderita, ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semua ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jarang sekali mungkin jemaat Tuhan mendengar bagaimana imannya Musa, ya, mengenai kerelaan untuk menderita. Yang sering kita dengar adalah imannya Musa, bagaimana dia bisa melihat Allah, bagaimana mukjizat menyertai dia yang luar biasa, bagaimana ia bisa membelah laut teberau ya, wow luar biasa ya. Itu yang sering kita dengar, dan memang seringkali kata iman kita sandingkan dengan sesuatu hal yang luar biasa besar yang hasilnya untuk hal-hal yang besar ya. Jarang sekali kita mendengar iman justru untuk rela menderita, sehingga jarang kita dengar khotbah mengenai seperti ini ya. Nah, tetapi apa yang dicatat di dalam Alkitab Ibrani menjadi tokoh-tokoh iman mengenai Musa adalah hal yang luar biasa. Dia dicatat sebagai tokoh yang rela menderita karena iman, mau meninggalkan kesenangan ya yang duniawi atau karena dosa, dia rela menderita. Ya, dia menganggap, katanya, ini saya share dulu, ada 3 hal gitu ya. Sorry, saya akan sharekan lagi. Ya, ada 3 hal. Ya, ini saya catat. Jadi dia ya menolak gitu menjadi anak putri Firaun. Ya, kita kalau lihat sejarahnya sepertinya dia lari begitu aja. Enggak, ternyata dia menolak menjadi anak putri Firaun dan memilih menjadi umat Allah, di mana umat Allah di sana adalah jadi orang budak. Dia lebih rela, jadi karena imannya dia mau memilih menjadi umat Allah sebagai bangsa budak di saat itu, meninggalkan menjadi dari putra dari putri Firaun ya. Yang kedua, dia rela meninggalkan kenikmatan, kesenangan karena dosa dan memilih sengsara asal dengan umat Allah. Dan yang ketiga katanya, dia lebih memilih terhina karena Kristus daripada segala harta Mesir. Nah, ini luar biasa. Nah, mengapa katanya Alkitab mencatat karena pandangan, karena upah. Jadi upah di sana maksudnya adalah upah yang kekal. Nah, saudaraku, jarang sekali dicatat di dalam Alkitab ya orang-orang
yang sebenarnya karena iman gitu ya, orang rela menderita. Jadi satu-satunya yang dipakai contoh tokoh-tokoh iman di dalam kitab Ibrani itu adalah Musa. Walaupun di sebelumnya nanti di seterusnya dijelaskan, saudaraku, ternyata banyak juga orang karena iman rela menderita. Ada orang menyerahkan nyawanya, ada orang yang sampai digergaji, ya dimakan binatang buas dan seterusnya. Ya ternyata memang banyak juga yang rela menderita. Sama itu seperti Kristus juga ya rela menderita datang ke dunia ini ya. Nah, saudaraku, menarik sekali di zaman seperti kita sekarang ini. Nah, seringkali anak-anak Tuhan itu berpikirnya yang pendek, yaitu yang saat ini. Nah, apa yang dikisahkan di dalam tokoh Musa ini, dia lebih mengutamakan upah katanya. Jadi yang bersifat kekal, yang pandangannya jauh sekali. Dia tidak mau kesenangan yang sementara, kebahagiaan yang sementara, kenikmatan yang sementara, tetapi dia mau lebih yang kekal. Dia rela menderita karena itu. Nah, mari ini menjadi renungan buat kita, Bapak Ibu, supaya kita mau meninggalkan semua kenikmatan, kesenangan karena dunia ini, karena dosa, dan kita lebih baik menderita gitu ya, lebih baik menderita karena kebenaran, lebih baik menderita karena kita bersama-sama dengan umat Allah daripada menikmati segala kesenangan dengan dunia ini ya. Apa itu kenyamanan misalnya berdoa, saudaraku ya, yang banyak orang mungkin ya lebih baik ya melanjutkan tidur daripada berdoa. Lebih baik kita membeli sesuatu barang gitu ya untuk kenikmatan kita saja daripada gitu. Itu pandangan dunia. Tetapi pandangan yang kekal dari Tuhan adalah kita mau rela menderita asal kita bersama-sama dengan umat Allah, asal bersama-sama dengan Tuhan. Kita lebih rela terhina karena Kristus daripada disanjung oleh dunia ini. Ya. Nah, mari Bapak Ibu melalui renungan kita pagi hari ini kita terus diteguhkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang beriman, meneladani tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Allah mau dari kita makin memahami kebenaran firman Tuhan ya, makin memahami apa yang harus kita pilih dalam hidup kita ini. Nah, ini menarik sekali tokoh Musa itu. Dia bisa memilih-milih apa yang harus dia pilih. Bahkan dia rela menderita karena pilihan itu. Ya, karena iman itu menguatkan dia dan kita tahu bahwa selalu kalau kita memilih yang benar, kita pasti mendapatkan upah dari Tuhan. Dan itu yang terjadi atas Musa. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan semua pilihan-pilihan di setiap aktivitas kita setiap hari, Tuhan kita bisa pilih mana yang benar gitu ya, mana yang baik untuk kita. Ya, tentu kita harus terus bergaul dengan Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan sehingga kita tahu pilihan-pilihan yang tepat bagi hidup kita. Mungkin tidak menyenangkan bagi daging kita, tetapi itu menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, biar ini menjadi renungan kita pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.